Oke, selamat datang di materi selanjutnya. Materi sebelumnya kita mempelajari tentang penggunaan variabel. Materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang input. Input itu adalah digunakan untuk menginputkan, ya. Jadi nanti ketika kalian mengetikkan sesuatu itu bisa kalian ubah gitu ya, huruf atau angkanya. Jadi semacam kalian mengisikan suatu data ke dalam sebuah form gitu ya. Kalau kalian ngisi kayak di classroom gitu ya, kemudian mengisikan komentar atau segala macam, nah itu hampir sama kayak gitu. Nah, di sini kita akan menggabungkan yang namanya input itu dengan variabel. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah misalnya gini, kita akan membuat sebuah variabel misalnya nama. Jangan lupa sebelum kita mulai, kita membuat sebuah separator dulu, yaitu kita menambahkan teks untuk mengidentifikasi materi apa yang akan dipelajari gitu ya. Kita akan mempelajari tentang input. Oke, nah di sini kita akan membuat sebuah variabel misalnya nama. Nah, setelah kita gunakan variabel nama, kita membutuhkan sama dengan, kemudian kita butuhkan input dalam kurung itu ya, input dalam kurung misalnya nah ini pakai petik 2. Oke, nama lengkap gitu misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita print nama, kita print gini ya, nama lengkap sama dengan masukkan nama. Kalau di sini salah, berarti di sini masukkan nama kayak gini ya. Ini plus nama. Oke, kita coba eksekusi dulu ya. Nama input ya, input. Jadi kita ngetikin. Kalau kemarin kalian ngetikin nama itu kan gini ya, cuman misalnya namanya saya gitu. Nah, saya kayak gini. Kita tunggu lagi loading. Nah, ya, kalau yang kemarin kayak gini. Nah, sekarang bagaimana si nama lengkap ini nanti kita ganti ya. Kita ganti dengan input, menggunakan input. Jadi kita ketikin nama kita di sini gitu. Kita tidak memberikan nilai secara langsung ke dalam variabel nama gitu. Ya. Kita coba. Nah, ini kita coba ya, yaitu kita menggunakan input, perintahnya input dalam kurung. Boleh nggak kalau misalnya nggak ada ininya? Boleh, silahkan. Cuman akan lebih bagus atau lebih cantik ketika ditambahkan seperti ini. Kita contohin, kita jalanin. Nah, di sini kalian masukkan nama, misalnya nama saya. Nah, di sini jadi masukkan nama, kemudian nama lengkapnya keluar ya. Jadi di sini ada masukkan nama, kalian ketikin, kemudian namanya akan keluar. Kita ganti misalnya nama yang lain. Ya, misalnya Budi Setiadi. Nah, kita enter, maka di sini akan muncul namanya. Jadi di nama ini akan nama yang di bawah itu akan memanggil nama yang di atas. Nah, sedangkan nama yang di atas ini diidentifikasikan dengan input. Ya, dimulai dengan input. Jadi harus ada sesuatu yang dimasukkan di sini. Nah, yuk kita coba untuk penerapannya bagaimana dalam penggunaan yang lebih tingkat lebih tinggi lagi. Kita bikin dulu seperti biasa penerapan input. Oke. Atau pengaplikasian gitu ya. Nah, contoh dari input, penerapan input. Kita bikin lagi kode. Nah, kita bikin misalnya di sini adalah kita kayak membuat sebuah kalkulator sederhana ya. Contohnya adalah angka 1 sama dengan gitu ya, input. Nah, di sini karena angka ya, kita bikin biodata dulu deh misalnya. Nama, input dalam kurung nama lengkap. Nah, kemudian alamat, input ini bukan nama lengkap ya, masukkan input berarti masukkan alamat.
Kemudian apalagi misalnya nama, alamat, kemudian kelas. Misalnya input dalam kurung hobi aja deh, hobi ya. Tanya hobi. Input, masukkan hobi kamu. Nah, ini kayak gini kita panggil semua variabel yang ada di atas. Print apa nih berarti? Nama lengkap plus nama. Kemudian ada lagi apa? Alamat ya. Berarti alamat itu aja, nggak apa-apa gitu. Plus alamat. Kemudian print lagi apa? Hobi. Hobi. Kita plus hobi. Nah, ketika dijalankan, maka nanti, nah kalian disuruh masukkan nama lengkap, misalnya Andi. Oh, alamatnya Cikarang Selatan, Bekasi. Hobinya misalnya berenang. Oke, nah jadi nanti di sini kayak semacam muncul biodata. Kalau pengen lebih bagus lagi, lebih cantik lagi, lebih rapih lagi, kita tambahin print lagi, yaitu kita kasih identifikasi atau kita kasih separator. Itu juga lebih dari cukup. Oke, saya kayak gini, masukkan Andi Cibarusah, hobinya mancing. Nah, jadi nanti ada kayak separatornya kayak gini. Ini lebih cantik ya. Nah, sekarang ini kan input itu secara default atau secara bawaan dia menggunakan inputnya yang dimasukkan adalah berbentuk string. Nah, bagaimana untuk input yang berbentuk angka gitu, angka atau integer gitu, itu bagaimana? Nah, untuk sekarang kalian silakan bikin program sederhana seperti ini dulu. Nanti kalian silakan cek di video selanjutnya, yaitu tentang penerapan input yang berbentuk integer gitu atau angka gitu. Kalau ini kan penerapan input. Nah, ini saya tambahin ya string gitu. Jadi ini adalah untuk string. Jadi semua angka yang dimasukkan, semua huruf yang dimasukkan nanti bisa langsung di print seperti ini. Kita contoh kalau misalnya satu deh ya, sebelum nanti ke inputan yang berbentuk integer. Jadi saya akan tambahin kode lagi, misalnya umur gitu, misalnya tinggi deh, tinggi misalnya sama dengan input dalam kurung masukkan tinggi. Oke, contoh kayak gini, kita print tinggi kamu sama dengan plus tinggi. Nah, apakah ini akan error atau enggak? Nah, ini kita misalnya masukin tingginya 160. Nah, tinggi kamu 160. Nah, ini masih tetap bisa digunakan, masih bisa dipakai ya, masih bisa di print gitu, karena ini masih berbentuk integer dan dia langsung seperti itu. Nah, akan tetapi ketika nanti digunakan untuk perkalian, penjumlahan, pengurangan, itu tidak bisa langsung seperti ini ya. Maka kita butuh yang namanya nanti di di semacam di convert gitu ya, di convert dalam bentuk string kemudian menuju ke integer gitu. Nanti untuk converting dan segala macam kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk yang sekarang silahkan kamu bikin penerapan input string seperti ini ya. Ini boleh ditambahkan, tadi ini bisa ya, tinggi ternyata bisa. Saya tinggi. Nah, di sini kalian ganti bukan tinggi tapi umur. Umur aja, masukkan umur kamu. Masukkan umur, ini nggak usah hobi kamu lah. Sorry kepencet ya. Oke, ini kita hapus tinggi, ternyata ini bisa ya, jadi kita langsung aplikasiin aja. Nanti kalau udah penjumlahan baru agak berbeda gitu. Tinggi. Nah, saya langsung runningin. Oke, masukkan nama lengkap Andi, misalnya Serang Baru. Kemudian hobinya sepeda.
umurnya 15. Nah, ini jadi seperti ini. Oke, itu aja untuk video hari ini. Nanti silahkan kamu bikin yang seperti ini ya, yang sama persis seperti ini. Dan untuk materi selanjutnya yaitu input berupa integer. Silahkan langsung dicek di video selanjutnya. Thank you.